Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Barak Arianza dengan NPM 1817 051002 kelas A. Kali ini saya akan membahas jawaban ujian tengah semester pemeriksaan data terdistribusi. Untuk soal nomor 1 yang A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distribusi data center. Kelebihan dari centralized data center yaitu tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah detex server tambahan. Maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Untuk distribusi data center, kelebihannya yaitu tidak bergantung pada server basis data terpusat. Yang kedua, server atau database pusat dapat bekerja lebih efisien. Yang ketiga, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Untuk kekurangan dari centralized data center, yang pertama, kapasitas hard disk yang besar. Yang kedua, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yang ketiga, perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Untuk kelemahan dari distribusi data center, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi. Yang ketiga, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi seperti perbankan. Untuk soal 1B, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama ada virtualisasi jaringan, adalah metode menggabungkan sumber daya yang tersedia dalam jaringan dengan memecah bandwidth yang tersedia menjadi saluran, yang masing-masing independen dari yang lain dan dapat ditugaskan atau dipindahkan ke server atau perangkat tertentu secara real-time. Yang kedua, virtualisasi penyimpanan adalah penyatuan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan ke dalam apa yang tampak seperti perangkat penyimpanan tunggal yang dikelola oleh konsol pusat. Yang ketiga, virtualisasi server adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk mencari source fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai dengan kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Sering mendengarnya dengan istilah VPS atau Virtual Private Server Hosting. Yang keempat ada virtualisasi data, adalah meringkas rincian teknis data dan manajemen data seperti lokasi, kinerja atau format yang mendukung akses yang lebih luas dan ketahanan lebih banyak yang terkait dengan kebutuhan bisnis. Yang kelima di sini ada virtualisasi desktop, merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik. Ketika desktop diakses oleh user, virtualisasi desktop biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, atau sekarang lebih dikenal dengan virtual user, di mana dalam satu komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu tanpa menggunakan user lainnya. Virtualisasi user atau desktop bisa diakses menggunakan remote desktop atau menggunakan cold interface atau browser sehingga lebih fleksibel. Yang terakhir ada virtualisasi aplikasi, yaitu memisahkan lapisan aplikasi dari sistem operasi. Dengan cara ini, aplikasi dapat berjalan dalam bentuk enkapsulasi tanpa tergantung pada sistem operasi di bawahnya. Untuk soal 2A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client atau server dan peer-to-peer.
Perbedaan client server yang pertama, hanya pengguna yang dapat mendapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Yang kedua, penyimpanan file terpusat. Yang ketiga, keamanan diatur secara terpusat oleh server. Untuk perbedaan di peer-to-peer, yang pertama, setiap pengguna dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua, tempat penyimpanan file terpusat. Yang kedua, tempat penyimpanan file tidak terpusat. Yang ketiga, keamanan diatur oleh setiap pengguna. Persamaan dari client server dan peer-to-peer adalah sama-sama digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Yang kedua, digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Untuk soal 2 yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Komunikasi online tidak langsung atau asinkronus adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen online melalui World Wide atau www. Asinkronus adalah proses komunikasi data yang tidak terkait dengan waktu tetap. Proses transformasi data kecepatannya cukup relatif dan tidak tetap. Terus untuk komunikasi online langsung atau sinkronus adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Istilah yang digunakan pada bidang komunikasi atau sistem operasi untuk suatu kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan dengan rate yang sama. Dan kejadian ini terjadi berkelanjutan dan dapat diprediksi. Merupakan suatu pengiriman data yang dikirimkan dengan kecepatan tinggi dan data yang dikirim pada blok di mana setiap blok data akan dicek ulang oleh blok cek karakter atau BBC. Transmisi digunakan untuk transmisi data dan kecepatan yang tinggi. Untuk soal 3 yang A, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distribusi data proses. Yang pertama ada topologi star. Bentuknya seperti ini. Topologi jaringan berbentuk star adalah jaringan beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berbeda di tengah jaringan. Sistem kerja dari topologi star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Segala bentuk pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan di pusat. Dan pusatnya di sini yang berwarna kuning. Untuk kelebihan dari topologi star, yang pertama, kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Untuk kekurangan dari topologi star itu sendiri, yang pertama, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang kedua, peran hub sangat sensitif sehingga ketika terjadi masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Yang ketiga, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua ada topologi mesh. Gambarnya seperti ini. Topologi jaringan mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut direct link. Pada umumnya, jenis topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat sedikit. Jaringan topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer tujuan tanpa perantara. Untuk kelebihan topologi mesh, hubungan direct link menjamin data langsung dikirim ke
komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya atau perantara, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja, tidak digunakan secara beramai-ramai atau sharing. Kekurangan dari topologi mesh, banyak kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer tersebut berada. Yang ketiga itu ada topologi ring. Gambarnya seperti ini. Sesuai dengan namanya, metode menghubungkan antara komputer dengan cara bentuk rangkaian seperti lingkaran untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertentu seperti sebuah cincin. Setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat maupun jauh. Kelebihan dari topologi ring, yang pertama, memudahkan untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan karena menggunakan konfigurasi point to point. Yang kedua, mudah untuk dirancang dan diimplementasikan. Yang ketiga, mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Kekurangan dari topologi ring, yang pertama, peka kesalahan, antisipasi dengan cincin ganda. Yang kedua, kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambah, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang keempat ada topologi bus. Contoh gambarnya seperti ini. Pengertian topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Kelebihan dari topologi bus, yang pertama, pengembangan jaringan atau perangkat workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Yang kedua, hemat kabel. Yang ketiga, layout kabel sederhana. Kekurangannya dari topologi bus, yang pertama, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, kepadatan pada jalur lalu lintas. Yang ketiga, diperlukannya repeater untuk jarak jauh. Yang kelima, ada topologi tree. Contohnya seperti ini. Topologi pohon adalah komunikasi karakteristik antar topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk berinterkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda. Kelebihan dari topologi tree, dapat terbentuknya satu kelompok yang dibutuhkan pada pada setiap saat. Sebuah contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal perbukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat. Menurut Jeremy Joel, topologi ini menggunakan banyak kabel, dan di backbone atau kabel terbawah merupakan pusat dari topologi ini. Yang keenam ada topologi linear. Gambarnya seperti ini.
Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi biasa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata terletak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamaan atau terminator. Kelebihan dari topologi linear, yang pertama, tidak butuh kendali pusat. Yang kedua, penambahan maupun pengurangan penamaan dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Yang ketiga, tata letak kabel sederhana. Kekurangannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Yang kedua, kepadatan lalu lintas tinggi. Yang ketiga, keamanan data kurang terjamin. Dan yang keempat, kecepatan akan menurun bila jumlah pemakaian bertambah. Yang soal 3 yang B. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Gambarnya seperti ini cara kerja modem dalam komunikasi data. Penjelasannya, saat komputer disambungkan ke kabel telepon, kemudian digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan internet, lalu kita mengupload atau mengirimkan data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital tersebut akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirimkan melalui kabel telepon atau media lainnya. Ketika data atau informasi tersebut sampai ke PC atau laptop tujuan, maka modem pada komputer tujuan mengubah kembali dalam bentuk analog menjadi bentuk digital sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh komputer tujuan. Untuk soal nomor 4 yang A, apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Peranan dari keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi yaitu untuk menjaga data dalam suatu sistem agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Suatu perusahaan atau organisasi perlu melindungi data dan informasi dari pihak luar atau pihak yang tidak berwenang dan memastikan bahwa data atau informasi tersebut tersedia untuk pihak yang berwenang untuk menggunakannya. 4 yang B. Apakah yang dimaksud dengan enkripsi, privasi key, dan public key? Enkripsi adalah bentuk modern dari kriptografi yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan informasi dari orang lain. Enkripsi menggunakan algoritma yang kompleks, yang disebut cipher, dalam rangka untuk mengubah data normal atau plain text menjadi serangkaian karakter acak atau ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh orang-orang tanpa kunci khusus yang membuat data tersebut terdeskripsi. Mereka yang memiliki kunci dapat mendeskripsi data untuk melihat plain text dari karakter string acak ciphertext. Setelah itu ada privasi key, itu adalah merupakan sebuah key yang digunakan untuk mendekripsi suatu informasi dari pihak pengirim. Yang ketiga ada public key, merupakan sebuah key yang digunakan untuk mendekripsi suatu informasi agar informasi tersebut dapat dikirimkan ke pihak tujuan dengan aman. 4C. Berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Gambarnya seperti ini. Penjelasannya, sebelum dienkripsi, data-data mentah atau yang disebut plain text, data tersebut dienkripsi mempergunakan algoritma enkripsi serta kunci enkripsi. Pengirim akan mengenkripsi data yang dikirim menggunakan public key miliknya. Data yang telah dienkripsi hanya akan bisa dibaca oleh penerima yang memiliki
privasi key yang sesuai dengan pengirim. Setelah data sampai ke tujuan, penerima akan mendeskripsi data tersebut sehingga data kembali seperti semula dan bisa terbaca oleh PC tujuan. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan jawaban UTS pemrosesan data terdistribusi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.